ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kesembilan, tentang penyebab rusaknya amal adalah intihaku hurmatillahi fisir, melanggar larangan-larangan Allah ketika sedang sendiri. An Thawban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata biyudan fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Qala Thawban ya Rasulullah yasifhum lana jillihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildadikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimillahi intahaquha. Sungguh aku mengetahui bahwa beberapa kaum dari umatku ada yang datang dari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah. Ya, ini perumpamaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menjadikannya sia-sia bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya dan hilang begitu saja. Thawban lantas berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Supaya apa? Supaya Thawban radhiyallahu anhum dan kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Ya. Jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami agar kami tidak masuk dalam golongan mereka sedang kami tidak menyadarinya. Nah, inilah ya, sifat salafus saleh. Sifat salafus saleh. Mereka itu sangat takut sekali ya, apabila amalnya gugur tanpa mereka sadari. Nah, seyogyanya lah kita mengikuti mereka, mengikuti rasa seperti rasanya para salafus saleh. Betul-betul berhati-hati ya, ketika beramal dan juga khawatir akan amalnya tidak diterima atau hilang begitu saja. Ya. Beliau bersabda, ketahuilah mereka adalah saudara kalian, kulit mereka juga sama seperti kalian. Artinya dari jenis manusia. Mereka menjadikan sebagai malam untuk beribadah sebagaimana yang mereka lakukan ya, untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya ya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila sendiri mereka melanggar larangan-larangan Allah ya, dengan melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia ya, ketika mereka melakukan larangan-larangan tersebut ya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan para perawinya thiqah, dan juga disahihkan oleh Al-Mundhiri Al-Busiri Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah ahadits sahihah nomor 505 ya. Allahumma ja'alna mimman yataqayyuka fil khalwati
yattaqika fil khalwati wal jalwati atau julwati wa yu'azzim sya'airaka wa yajtanibu maharimaka fi sirri wal 'alan wa jannibna al ithma wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa dalam kesendirian maupun keramaian. Nah, ini salah satu bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga menjauhi apa yang Engkau haramkan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta jauhkanlah kami dari semua dosa dan perbuatan keji yang terlihat maupun tersembunyi. Ya. Nah, doa yang seperti inilah yang kita harus sering panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunanya adalah untuk membentengi diri sendiri, ya, ketika kita diri sendiri tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sebagian orang seperti itu, dia selamat ketika dalam keramaian, tetapi belum tentu selamat ketika sendirian. Ya. Padahal Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat seluruh apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua. Ya. Apa yang disembunyikan oleh seorang hamba, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diisyaratkan bahwasanya pengetahuan Allah itu seperti semut hitam di atas batu hitam pada kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa melihat. Ya. Oleh karenanya apa? Ketakwaan itu adalah mencakup ketika sendiri ataupun dalam ramai. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan ramai. Kadang juga orang itu melakukan perbuatan sir tersembunyi itu lebih berat malunya kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang ketika mengerjakan kemaksiatan, misalkan melanggar keharaman yang Allah haramkan ketika dia sendiri, seharusnya apa? Seharusnya lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia semuanya bisa bermaksiat, ya. Manusia itu bisa bermaksiat dan bisa taat. Maka ketika seorang, ya, melanggar keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itulah amalannya dihapus. Dihapus. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, al-farah was-surur biqatlil mu'min, yaitu, ya, penyebab rusaknya amal yang ke-10 yaitu senang dengan dibunuhnya orang mukmin. Membunuh seorang mukmin itu haram hukumnya, dan pembunuhnya itu, ya, diancam dengan neraka selama-lamanya. Ya, diancam dengan neraka selama-lamanya. Al-muslimu ma'sumud dam, la yahillul insan an yasfika damahu illa bihaqqil Islam. Darah seorang muslim terlindungi, ya, tidak boleh ditumpahkan. Dilindungi sampai kapan? Sampai dia, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak halal bagi seorang pun untuk menumpahkannya, terlebih lagi hanya masalah kecil. Ya, masalah kecil dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Dia membunuh, maka harus dibunuh. Ya. Dia memperkosa anak kecil sampai mati, maka dia harus dibunuh. Ya.
dia bawa heroin sebanyak 1 kilogram, maka dia harus dibunuh. Gitu. Ya. Atau hukuman mati yang lain. Ya. Oleh karenanya apa? Syariat Islam itu membawa ketenangan di dalam masyarakat. Oleh karenanya ketika orang membunuh, kemudian dia dijatuhi hukuman qisas, yang artinya juga harus dibunuh juga, maka harus diperlihatkan semua orang di situ, di tempat apa terjadinya pemancungan di situ, supaya apa? Supaya mereka itu ketika akan melakukan pembunuhan terhadap orang lain itu, maka dia harus berpikir 100 kali atau bukan lebih dari itu. Ya. Sehingga apa? Terjagalah darah seorang muslim. Ya. Wa qad ja'atil ayatu sharihatu wal ahaditsu sahihatu fi ta'zimi hurmatil mu'min wa taghlidhu fi man istahalla damahu fasafakahu wa lam yakun 'indahu minallahi burhan. Banyak ayat dan hadis sahih yang secara tegas menerangkan tentang terjaganya kehormatan seorang muslim, ya. Dan ancaman keras bagi siapa saja yang menghalalkan darahnya lalu menumpahkannya, sementara hal tersebut ia lakukan tanpa berdasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tanpa hak dalam Islam. Qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, makanya pembunuhan itu ya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan dengan sengaja, seperti seorang berniat membunuh dan di tangannya ada benda tajam, kemudian dibacokkan atau dipukulkan dan seterusnya, akhirnya dia mati. Maka ini hukumannya adalah qisas, dibunuh juga. Kemudian yang kedua adalah syibhul amad, mirip sengaja. Misal seorang itu dipukul, ya, misalkan pakai HP, ya mukulnya nggak terlalu keras lah di kepalanya. Tahu-tahu beberapa saat kemudian dia mati, ya, maka dia dihukum denda. Dendanya adalah 100 ekor onta, ya, 100 ekor onta. Kemudian yang ketiga adalah dia itu tidak membunuh dan tidak ada niat untuk membunuh, tetapi pada waktu itu ketika dia terkena dengan apa yang dipakai oleh sang pelaku ini menyebabkan dia terbunuh. Misal 2 anak berada di bawah pohon mangga, kemudian salah satunya itu melempar dengan batu, terkena dengan mangganya sehingga dua-duanya jatuh, mangga dan batu. Nah ternyata batunya itu mengenai kepala si fulan yang kedua, kemudian mati. Ya, maka hal ini sebagian ulama mengatakan tidak dihukum karena tidak ada niat untuk membunuh. Tapi sebagian ulama mengatakan dia harus didenda dengan 100 ekor onta. Nah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Nah, di dalam ayat ini ada 4 ancaman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ya. Maka balasannya adalah neraka jahanam. 1. Kedua, ia kekal di dalamnya. 2. Allah murka kepadanya. 3. Kemudian yang keempat, mengutuknya. Ada 4 ancaman di sini. Ya. Dan kemudian ditambah dengan 1 lagi yang menjadi 5, yaitu serta menyediakan azab yang besar baginya.
Tetapi sejauh ini saya tidak mendapati keterangan dari para ulama bahwasanya orang yang membunuh orang mukmin dia menjadi kafir, itu tidak saya dapatkan sampai sekarang. Tapi dari segi ancamannya seperti itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Selama-lamanya di neraka jahanam Allah mengutuknya dan dia mendapat azab yang besar. Wal'iyadzubillah. Terlebih lagi jikalau membunuh itu merupakan kebanggaan bagi suatu kaum, ya siap-siap aja untuk dijatuhkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'minan faghtabata biqatlihi wa lam yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu ia merasa senang karena telah membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dari hadis Ubadah bin Samit dan sanadnya sahih. Dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballaha. Seorang mukmin akan senantiasa merasa ringan beramal. Ya. Mu'niqan artinya adalah leher, unuk itu kan leher yang panjang dan beban yang ramping, maksudnya ringan langkah untuk beramal soleh dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya di dalam bahasa Indonesia istilah orang yang suka membantu disebut dengan ringan tangan. Seorang mukmin akan senantiasa merasa ringan beramal lagi soleh selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Jika ia menumpahkan darah yang diharamkan, maka ia terputus. Maksudnya adalah terputus dan susah untuk berbuat kebaikan karena dia telah melakukan keburukan yang besar, yaitu menumpahkan darah atau menghilangkan jiwa seorang. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Hadis dari Abu Darda dan Ubadah bin As-Samit dan sanadnya sahih. Ya. Laisa mil mulabbisati hadhihi dunya al-faniyah kullaha ma min sya'nihi an yuhina min alaqatil muslim bi akhihi ila haddi safki damihi amadan. Wa man fa'ala dhalika faqad qatala hadhihi al-washa'ih al-karimat al-'azimah allati ansha'aha Allah bainal mu'minin wa naqdi 'araha al-wathiqati allati assasaha rabbul alamin. Fastaqaha hadzal wa'id al-akid wa taghlid asy-syadid. Tidak sepatutnya kenikmatan dunia yang fana ini menodai hubungan seorang muslim dengan saudaranya. Makanya dalam masalah muamalah itu Islam itu betul-betul ya membimbing umatnya dengan sebaik-baiknya. Makanya umat Islam itu adalah umat terbaik seluruh dunia. Ya. Apalagi sampai menyebabkan pertumpahan darah dengan sengaja. Nah itu sudah merusak itu. Barang siapa yang melakukan itu, sungguh ia telah menghancurkan jalinan yang mulia dan agung yang Allah tumbuhkan di antara kaum muslimin. Ya. Makanya ketika terjadi masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, dengan sebaik-baiknya. Yang diharapkan apa? Tidak menimbulkan masalah setelahnya. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tahu sendiri ini motonya apa? Ya. Itu. Nah, seharusnya memang seperti itu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berbeda dengan menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu. Maka akan terjadi masalah juga. Apakah habis masalahnya? Ya tidak habis. Karena apa? Datang masalah lagi. Tapi ya itulah manusia. Namanya manusia itu akan selalu berkutat dengan masalah.
Tetapi sejauh mana seorang itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu? Tentu saja dengan apa? Dengan nikmat dan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala masalah itu akan ringan. Barang siapa yang melakukan itu, sungguh ia telah menghancurkan jalinan yang mulia dan agung yang Allah tumbuhkan di antara kaum muslimin, serta memutuskan ikatan kokoh yang dibangun oleh Rabbul Alamin. Artinya ukhuwah yang sudah kita ketahui itu adalah Allah yang membangunnya dengan adanya ikatan dalam agama. Maka janganlah dirusak. Orang seperti ini tentu pantas mendapatkan ancaman keras di atas. Walidzalika falqatil amad qallama yuwaffaq ila taubah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aballahu an yaj'ala liqatilil mu'min taubatan. Oleh karena itu orang yang membunuh secara sengaja jarang sekali diberi taufik untuk bertaubat, apalagi membunuhnya dengan senang hati. Nabi SAW bersabda, Allah enggan memberi taufik kepada pembunuh seorang mukmin untuk bertaubat. Ya, makanya sulit sekali bagi pembunuh semacam ini untuk bertaubat. Maka tidak ada hukuman lain kecuali dengan dibunuh. Ya. Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi taubatil qatil 'amad, faminhum man qala bi taubatihi wa minhum man qala la taubata lahu wal arwah wal awwalu arjah wallahu alam. Nah, bagaimana sekiranya kalau pembunuh yang semacam ini dia bertaubat pada Allah? Maka para ahli fikih berbeda pendapat tentang taubat orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Di antara mereka yang berpendapat taubatnya diterima, ada juga yang berpendapat taubatnya tidak diterima, dan pendapat yang pertama adalah lebih rajih, ya. Itu adalah yang paling rajih atau paling kuat pendapatnya. Nah, kemudian yang ke-11, perusak amal adalah al-iqamah ma'al musyrikina fi daril harbi, yaitu tinggal bersama kaum musyrik di negeri kafir harbi. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya nabiyallah ma ataituka hatta halaftu akthara min adadihinna ala atika wa la ati dinika wa inni kuntu imra'an la afalu syai'an illa ma'allamanillahu wa rasuluhu wa inni as'aluka biwajhillahi bima ba'athaka rabbuka ilaina. Qala bil islam. Qala qultu wa ma ayatul islam? Qala an taqula aslamtu wajhiya li ilallah azza wa jalla wa takhallaitu wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakat. Kullul muslim 'alal muslimi muharram, akhwanun nusayranun la yaqbalullahu azza wa jalla min musyrikin ba'da ma aslama 'amalan aw faraqal musyrikina ilal muslimin. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, ini istimewa sekali. Istimewanya adalah seorang anak, ayah dan kakek membawa sebuah hadis. Betapa mulianya keluarga yang semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dia dengan membawa apa? Membawa hadis. Ya. Wahai Nabi Allah, dulu aku pernah bersumpah lebih dari jumlah ini, yaitu jari jemari tangan. Berarti lebih daripada 10 kali dia bersumpah untuk tidak mendatangimu dan tidak akan mengikuti agamamu. Nah, itulah kadang seorang itu berkata A, kemudian dia akan berubah menjadi kata B dan seterusnya, ya. Dan aku tidak mengerti apapun. Nah, itulah dari kebatilan menuju kebenaran seperti itu, ya. Berbeda dari kebenaran kepada kebatilan. Biasanya orang yang seperti itu tidak akan pernah bersumpah, ya, tidak akan pernah bersumpah, ya.
Dan aku tidak mengerti apapun selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, dengan nama Allah aku ingin bertanya kepadamu, dengan apakah Rabbmu mengutusmu kepada kami? Nabi menjawab, dengan membawa Islam. Dia bertanya kembali, apa ciri-ciri Islam itu? Ya, beliau bersabda, antaqula aslamtu wajhiya ilallah wa takhallaitu wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata kullul muslim 'alal muslim muharraman akhwani nusairani la yaqbalullahu min musyrikin ba'da ma aslama 'amalan aw faraqal musyrikina illal muslimin. Engkau mengatakan aku menyerahkan wajahku atau diriku kepada Allah. Makanya semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, dan hanya beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau dirikan salat dan tunaikan zakat. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyandingkan antara salat dengan zakat. Oleh karenanya pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhum, mereka-mereka yang enggan membayar zakat itu murtad. Ya, dihukumi murtad. Makanya apa? Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Sehingga para ulama berbeda pendapat apakah misalkan seluruh rukun Islam itu ditinggalkan akan menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam, ataukah tidak, hanya sekedar sholat dan zakat saja. Di antara pendapat itu adalah barang siapa yang yang tidak sholat dan tidak membayar zakat, maka dia kafir. Selain itu tidak. Selain itu tidak. Wallahu a'lam. Ya. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, yaitu Allah mengharamkan setiap muslim untuk mengganggu muslim lainnya dengan segala macam bentuknya kecuali yang dibolehkan oleh dalil. Kalau ada dalil, maka disitulah kita mengamalkan dalil tersebut. Ya. Dan mereka, yaitu orang-orang muslim tersebut, adalah dua saudara yang saling menolong. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah saudara. Ya. Allah tidak akan menerima amalan orang yang musyrik setelah Islam sampai. Ya. Makanya di sini ada kata ila, ba'dama aslama la yaqballahu min musyrikin ba'dama aslama amalan aw farqal musyrikina ilal muslimin. Ia meninggalkan kaum musyrikin menuju negeri kaum muslimin. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah tanpa pendahulunya. Kemudian Imam Ahmad, Hakim, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Sanadnya hasan karena bahas adalah seorang yang hasan. Hadisnya insyaallah. Nah, jadi tinggal bersama kaum musyrikin di negeri kafir ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Karena apa? Sama saja mensupport mereka, membantu mereka dan menambah jumlah mereka. Ya. Sehingga disinilah juga para ulama rahimahumullah taala ya membahas tentang hukum bagaimanakah seorang muslim apabila terbunuh dan dia sebenarnya berada di negeri orang kafir, maka tidak ada hukuman bagi orang yang membunuhnya. Ya. Apabila banyak sekali ya orang-orang muslim berada di negeri kafir, kemudian dia terbunuh, maka yang membunuh tidak diberi hukuman. Karena apa? Karena tidak bisa dibedakan dari segi zahir antara orang kafir dengan orang muslim, tidak bisa dibedakan. Itu. Kemudian yang ke-12, ityanul kuhan wal arrafin. Ya. Mendatangi dukun dan peramal. Sina'atut tanjim allati madmunuha al-istidlalu bil ahwal al-falakiyah 'ala al-hawadith al-ardiyah
wallati yad'u arbabuha annahum ya'lamuna ilma ma waqa'a wa ma lam yaqa' muharramatun bil kitabi wa sunnati wa ittifaqil ulama. Ramalan bintang yang isinya berupa ramalan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi berdasarkan letak bintang, dan berlaku menganggap bahwa mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan belum terjadi. Ini adalah haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta ijma' atau kesepakatan seluruh ulama. Ya. Karena dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pengetahuannya menyamai pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama rahimahullahu ta'ala. Ya. Waqad harrama al-Islamu hulwan al-kahin wa huwa ma yata'atahu al-munjim wa dharib al-hisa wal khatib bir-ramli wa qari'ul finjan. Agama Islam mengharamkan imbalan atau bayaran yang diperoleh dari hasil usaha perdukunan. Ya, karena apa? Dukun itu, perdukunan sudah haram, maka segala sesuatu yang membantunya juga haram. Ya. Seperti imbalan yang didapat oleh munajim, ahli nujum, pelempar batu, penulis garis di pasir, dan pembaca mantra dalam cangkir. Nah, di sini yang paling ringan apa? Penulis garis di pasir. Itu aja yang kecil aja mendapatkan apa? Mendapatkan balasan juga, mendapatkan hukuman. Ya. Apalagi yang mempunyai program tersebut dan dia yang menjalankan program tersebut. Maka dia lebih apa? Lebih berat. Ya. Wa kadzalika hurimal ittisalu bihim ala kafatil wujuh illa an yatiyahumul muslim nahyan zajiran amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar kama sana'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ibn Sayyad al-Yahudi. Islam juga mengharamkan segala bentuk hubungan dengan mereka kecuali dalam rangka melarangnya atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ibnu Sayyad, seorang dukun Yahudi. Baik. Pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW itu menjelaskan tentang Dajjal. Nah, Dajjal di sini maksudnya adalah Dajjal besar. Nah, ternyata ciri-ciri yang disifatkan oleh Nabi SAW itu sebagiannya berada pada Ibnu Sayyad. Ya, pada Ibnu Sayyad, yaitu dia buta. Kemudian ditanyalah kepada Nabi SAW, apakah dia itu seorang Dajjal, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bukan. Kenapa demikian? Karena Ibnu Sayyad itu lahirnya bukan pada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu, sehingga apa yang dilihat oleh sahabat radhiyallahu anhum kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah bukan Dajjal. Ya. Dan dia seorang dukun Yahudi. Ya. Makanya dukun itu dihukum mati di dalam Islam. Wa qad wa'ada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man atahum fasa'alahum ba'adami qabuli salati 40 yauman. Rasulullah SAW mengancam orang yang mendatangi peramal dan menyanyikan kepadanya tentang sesuatu dengan tidak diterima salatnya selama 40 hari, dan dia tetap berkewajiban untuk melakukan salat pada waktu itu juga. Ya, misalkan hari Senin dia ke dukun bertanya tentang suatu ini dan itu. Nah, pada waktu itu juga sampai 40 hari setelah itu sholatnya tidak diterima, dan dari setelah itu maka dia tetap untuk melakukan sholat. Dia wajib dan tetap dia ada kewajiban untuk melaksanakan sholat.
Maka disitulah beratnya orang yang mendatangi peramal atau dukun. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadzal wa'idu liman atahum wa sa'alahum walakin alladhi yusaddiquhum fa innahu kafir bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man ata 'arrafan aw kahina fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang tadi tidak diterima salatnya 40 hari itu cuman datang kemudian bertanya. Nah, bagaimana kalau sekiranya datang bertanya kemudian membenarkan, maka dia kafir. Ya. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang mendatangi dan sekedar bertanya, sedangkan orang yang membenarkannya maka ia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia dikatakan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kenapa kafir? Karena bisa jadi orang yang mendatangi dukun atau peramal ini lebih percaya kepada dukun tersebut daripada yang datang kepada Nabi SAW. Iya. Akhil muslim wafaqakallahu lima yuhibbuhu wa yarda. Hadhihi halu sa'il fa kayfal mas'ul. Saudaraku muslim, semoga Allah menunjukimu kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai. Jika sekedar bertanya kepada dukun akan hukum seperti itu, lalu apa kiranya hukuman bagi dukun yang ditanya itu sendiri? Makanya apa? Segala bentuk keburukan itu semuanya akan kena. Begitu juga dengan bentuk kebaikan, semuanya akan kena. Ya. Wa in ta'jab ya muslim ya Abdullah fa'ajabu idha'i ba'di nasi annama yaf'alu haula'il kuhan wal 'arrafuna karamat. Nah, ini sulitnya mereka bertaubat itu karena ini. Apa-apa yang keluar dari seorang dukun dan peramal itu dianggap sebagai karamah. Ya. Innal karamata yajriha Allahu ala yadi 'abdihi salih wala san'a lil 'abdi fiha wala qudwata bal innahu yakadu yakhfiha. Amma mad'ul wilayah fa innahum yaquluna utina 'ilmal ghaibi 'ala 'ilmin 'indina wa warathnahu kabiran min akabir. Ya. Jika ada yang membuat engkau merasa heran wahai muslim, wahai hamba Allah, maka yang lebih mengherankan adalah anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh paranormal dan perawal itu adalah karamah. Kemudian masyhur, terkenal, tersebar kemana-mana, kemudian didatangi oleh banyak orang. Nah, orang yang pelaku seperti ini maka hukumannya lebih berat. Begitu juga orang yang mengajak kepada dia itu juga berat. Nah, adapun orang yang mengikutinya itu hukumannya berbeda. Padahal karamah itu hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya. Nah, dukun kan taleh. Dukun itu taleh, bukan saleh. Taleh itu rusak, saleh itu bagus atau baik. Seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkannya, bahkan Allah hampir menyembunyikannya karamah tersebut. Makanya suatu saat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata kepada seorang dukun, tolong datangkan arwahnya Imam Bukhari. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dukun itu dusta. Karena dukun itu semuanya pendusta. Ya. Hadarun ayuhal muslim an ta'tiyal kuhan al-arrafin wal munajjimin. Ya. Dalam hal ini lain lagi dengan mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah yang mengatakan kami diberikan ilmu ghaib.
selain ilmu yang kami miliki dan kami warisi dari nenek moyang kami. Berhati-hatilah saudaraku, jangan pernah engkau datangi dukun dan peramal. Wa'lam anna musyriki Quraisy kanu fi syada'id yukhlisuna lillahi fi du'a kama akhbarallahu anhum. Ketahuilah dahulu kaum musyrikin Quraisy mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka terhimpit musibah. Sebagaimana firman-Nya, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sama seperti kita. Maksudnya sama seperti kita bagaimana? Ketika kita naik pesawat, naik kapal, ketika terjadi sesuatu, kita banyak-banyak beristighfar, astagfirullah, 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 subhanallah. Nah, ketika turun dari pesawat dalam keadaan biasa saja, jarang sekali istighfar. Ya. Walakin wasafu katsiran mimman yadda'i al-islam wa yatrukuna Allah fi syada'id wa yuwalluna wujuhahum syatra buyutil kuhan wa yalja'una lil arrafin. Naifnya banyak orang yang mengaku muslim justru meninggalkan Allah ketika ditimpa kesulitan dan lari ke rumah dukun dan paranormal. Ya, dan itu fenomena yang seperti itu, ya, itu telah terjadi pada zaman kita juga. Makanya kata Syekh demikian, ya. Walillahi darra Abdullah bin Muhammad al-Andalusi al-Maliki al-Qail fi malhamatihi an-nuniyah, ya, la tattabi' ilma an-nujumi fa innahu muta'alliqan bi zakharifil kuhan. Ilmu nujumi wa ilmu syar'in Muhammadin fi qalbi 'abdin laysa yajtama'an. Alaha dalilun sa'adatun aw syaqwatun la walladhi bara'a al-wara wa barani. Man qala bi ta'thiri fa huwa mu'attalun lisyar'i muttaba'un liqawli thani. Inna an-nujuma 'ala thalathati awjuhin fasma' maqala naqidi dahqani. Ba'dun nujumi khalaqna zaynan lis-sama' kaddarri fawqa taratibi an-niswani wa kawakibu tuhdal musafir fi sara wa rujumu kulla makabiri syaitanu la ya'lamul insanu ma yaqdi ghadan inna kulla yawmin rabbana fi syani wallahu yumtiruna al-ghuyuthu bi fadlihi wa la naw'a anwa'a wa la dubrani. Man qala innal ghaitha ja'a bihama'atin aw sarfatin aw kawkabil mizani faqad iftara ithman wa buhtanan wa lam yanzil bihi ar-rahman min sultani. Sungguh sangat indah perkataan Abdullah bin Muhammad al-Andalusi al-Maliki dalam Malhamah an-Nuniyah. Jangan kalian ikuti ilmu bintang karena ia hanya bualan para dukun. Ilmu bintang dan syariat Muhammad tidak akan pernah bertemu di hati hamba. Begitu juga dengan Al-Quran dan musik, ya, tidak akan pernah bersatu. Apakah ia dapat menunjukkan kebahagiaan dan kesengsaraan? Tidak, demi yang menciptakan manusia. Siapa yang meyakini bahwa bintang berpengaruh, sungguh ia pengingkar syariat dan pengikut kesesatan. Bintang diciptakan untuk 3 perkara, maka dengarlah perkataan orang yang waspada. Sebagian bintang sebagai hiasan langit. Makanya kalau kita lihat langit warna hitam itu, maka akan terlihat bintang. Ya, bukan, ya, bintang kecil di langit yang biru. Kata siapa malam hari warnanya biru? Lah kalau warnanya biru ya waktu siang hari. Ya, maka tidak ada yang namanya bintang kecil itu di langit yang biru, adanya di langit yang hitam. Gitu. Siapa sih yang buat itu? Ada-ada aja. Makanya lagu-lagu yang seperti itu menyelisihi akal sehat. Ya. Contoh lagi diantaranya banyak sih sebenarnya, banyak banget. Itu yang menjadi objeknya adalah anak-anak kecil yang tidak
bisa berpikir dengan sempurna. Ya. Banyak sekali lagu-lagu yang seperti itu, atau lirik lagu yang seperti itu banyak sekali. Seperti apa sih namanya, yang kalau malam hari minum susu, kalau siang itu apa, minum air, atau apa sih. Intinya banyak ya seperti itu. Nah, seperti permata teragung di leher wanita, ada bintang yang menjadi penunjuk jalan dan ada pula yang menjadi pelempar syaitan. Manusia tidak tahu kejadian hari depan karena setiap hari Allah dalam kesibukan. Hujan Dia turunkan dengan karunia-Nya, bukan bintang tertentu yang menurunkannya. Orang yang berkata bahwa hujan turun karena hamah sarfah dan bintang mizan, maka ia telah melakukan kedustaan yang tidak berasal dari Ar-Rahman. Makanya apa? Hal itu semuanya adalah pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah dan mentauhidkannya. Allah menyandingkan perihal berbakti kepada orang tua dengan perintah beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, terutama kalau mereka berdua masih ada. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyandingkan perintah untuk berterima kasih kepada orang tua dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Makanya hukumnya wajib, seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu wajib. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, disinilah rasa berterima kasih kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ini menyatakan bahwasanya hak orang tua itu adalah setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada ayah ibu artinya menuruti keinginan keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam batasan yang dibolehkan syariat. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, itu dalilnya. Ya. Akan tetapi kita tidak boleh mentaati keduanya untuk berbuat syirik, melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya, memaksiati Allah dalam ketaatan kepada mereka itu justru yang haram. Ya. Allah sendiri memerintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, sekaligus melarang durhaka dan mengingkari jasa mereka dalam mendidik anak. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar dan penghapus pahala amal saleh. Ya. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullah minhum sarfan wa la adla, 'aqan wa mannanun wa mukadzibun bil qadar." 3 golongan yang Allah tidak menerima amal ibadahnya, yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu tidak diterima oleh Allah. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang mendustakan takdir. Ini sudah kita bahas ya daripada hadis tersebut. Ya. Sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim agar benar-benar berbakti kepada orang tuanya, mencintai dan menyayangi mereka, terlebih ketika mereka berusia senja. Walaupun diistilahkan dengan bayi besar, ya.
Dan hendaklah hamba yang saleh mengingat kembali kasih sayang dan jerih payah orang tuanya dalam mendidiknya agar ia semakin sayang kepada mereka. Makanya apa yang mereka lakukan untuk kita itu kita tidak akan pernah bisa membalas. Simak kepiluan seorang ayah atas kedurhakaan anaknya dalam syair berikut. Di waktu kecil aku memberimu makan dan menanggung hidupmu ketika remaja. Engkau makan dan minum berkat usahaku. Ketika engkau sakit di malam hari, aku selalu terjaga karena tidak dapat tidur. Seakan-akan akulah yang ditimpa dan air mataku pun berlinang. Jiwaku mengkhawatirkan kematianmu, walaupun ia tahu ajal telah ditentukan. Tatkala engkau menginjak dewasa dan seperti yang kuimpikan kebaikanku kau balas dengan air tuba, seakan-akan engkaulah yang memberiku kenikmatan. Kalaulah tidak kau penuhi hak orang tuamu, perlakukanlah ia seperti perlakukan seorang tetangga kepada tetangganya. Kau perlakukan aku seperti tangga dan kau kikir terhadap hartamu. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir, dalam hadis yang sangat panjang, akan tetapi sanadnya lemah sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Oleh karena itu saya tidak menyebut secara marfu'. Syair ini juga terdapat dalam syair-syair hamasah yang dinisbatkan kepada Umayyah bin Abi Salt. At-Tabrizi menisbatkan kepada Ibnu Abdul Ala, sedangkan selainnya adalah Abul Abbas Al-Ama. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang anak-anak sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua sampai mereka wafat. Ya. Artinya apa? Walaupun mereka wafat, ya, kita tetap berbuat baik kepada mereka, ya, dengan cara mendoakan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.